Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Yuniatri Leo. Saya lulusan S1 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Maluku Utara. Di sini saya akan memaparkan jawaban mengenai 6 poin pertanyaan terhadap studi kasus yang sudah diberikan. Untuk soal nomor 1, yakni apa isu etika utama terhadap studi kasus tersebut. Isu etika utama yang paling menonjol adalah manipulasi informasi. Manipulasi informasi yang dilakukan oleh perusahaan hanya untuk mencari keuntungan semata. Perusahaan dengan sengaja menyesatkan para konsumen dengan mengklaim produk barunya sebagai lebih sehat, padahal faktanya tidak demikian. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip etika bisnis yang mendasar, yaitu kejujuran dan transparansi. Selanjutnya soal nomor 2, bagaimana tindakan perusahaan tersebut dapat melanggar norma sosial dan harapan konsumen. Langsung saja, tindakan ini dianggap tidak etis atau kurang etis karena yang pertama, pelanggaran kepercayaan konsumen. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat dan jujur tentang produk yang mereka konsumsi. Dengan memberikan informasi yang menyesatkan, perusahaan telah mengkhianati kepercayaan konsumen dan merusak hubungan yang telah dibangun selama ini. Selanjutnya, ketidakadilan terhadap pesaing. Tindakan perusahaan menciptakan persaingan yang tidak sehat di pasar. Perusahaan lain yang jujur, transparansi dalam menyampaikan informasi produknya akan dirugikan karena konsumen cenderung memilih produk yang diiklankan sebagai yang lebih sehat. Dan juga ada dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Klaim yang tidak benar tentang kandungan nutrisi produk dapat menyesatkan konsumen untuk membuat pilihan konsumsi yang tidak sehat sehingga berpotensi membahayakan kesehatan mereka. Lanjut ke soal nomor 3. Dari perspektif utilitarian, bagaimana perusahaan dapat membenarkan tindakan? Perspektif utilitarian berargumen bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Dari sudut pandang ini, perusahaan mungkin berusaha membenarkan tindakannya dengan argumen-argumen berikut ini. Yang pertama, ada meningkatkan keuntungan perusahaan, seperti investasi untuk pertumbuhan. Perusahaan mungkin berargumen bahwa tindakan mereka adalah sebuah investasi jangka panjang untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Keuntungan yang lebih besar dapat digunakan untuk mengembangkan produk baru, membuka lapangan kerja, atau melakukan kegiatan sosial lainnya yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat luas. Kemudian, kelangsungan bisnis. Perusahaan dapat berdalih bahwa tindakan mereka dapat diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan bisnis dan mencegah PHK massal. Dengan demikian, mereka berargumen bahwa tindakan mereka adalah cara untuk melindungi kepentingan banyak pihak, termasuk karyawan dan pemasok. Yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumen. Poin-poinnya terdapat permintaan pasar. Perusahaan mungkin berargumen bahwa mereka hanya merespon permintaan pasar yang tinggi akan produk-produk yang dianggap sehat. Dengan kata lain, mereka hanya memberikan apa yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian, inovasi produk. Perusahaan dapat berdalih bahwa mereka sedang berupaya untuk menciptakan produk-produk inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Kemudian, poin nomor 3, mendorong persaingan sehat. Perusahaan mungkin berargumen bahwa tindakan mereka akan memaksa perusahaan ini untuk berinovasi dan menciptakan produk yang lebih baik. Hal ini pada akhirnya akan menguntungkan konsumen karena mereka akan memiliki lebih banyak pilihan produk dengan kualitas yang lebih baik. Lanjut ke soal nomor 4, apa konsekuensi potensial dari kampanye pemasaran yang menyesatkan? Kampanye pemasaran yang menyesatkan dapat membawa dampak yang sangat merugikan bagi berbagai pihak, termasuk perusahaan sendiri, konsumen, bahkan industri yang secara keseluruhan. Berikut terdapat beberapa konsekuensi potensial yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada kerugian finansial. Kerugian finansial dapat berupa penurunan penjualan. Ketika konsumen mengetahui bahwa mereka telah ditipu, mereka dapat cenderung akan menghindari produk atau merek tersebut di masa depan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan penjualan yang sangat signifikan bagi perusahaan. Kemudian, biaya hukum. Perusahaan yang terbukti melakukan tindakan penipuan dapat menghadapi tuntutan hukum dari konsumen yang dirugikan. Biaya untuk menyelesaikan kasus hukum ini bisa sangat besar dan membebani keuangan perusahaan tersebut. Yang kedua, kerusakan reputasi. Hilangnya kepercayaan konsumen, yang dimana kepercayaan adalah aset yang berharga bagi sebuah perusahaan. Ketika kepercayaan konsumen hilang, akan sulit dibagi perusahaan untuk membangun kembali citra positifnya. Kemudian, kampanye pemasaran yang menyesatkan dapat menciptakan citra negatif bagi perusahaan dan produknya.
Hal ini dapat membuat konsumen enggan untuk mencoba produk-produk baru dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, dampak negatif terhadap industri. Kerusakan persaingan sehat praktis yang tidak etis seperti ini dapat merusak persaingan sehat di pasar. Perusahaan lain yang jujur dan transparan akan kesulitan bersaing dengan perusahaan yang berani melakukan kecurangan. Penurunan kepercayaan konsumen terhadap industri pun, jika banyak perusahaan yang terlibat dalam praktik pemasaran yang menyesatkan, maka konsumen akan kehilangan kepercayaan terhadap seluruh industri. Yang keempat, ada konsekuensi hukum. Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan periklanan, yang dimana sanksi ini bisa berupa denda, pencabutan izin usaha, atau larangan untuk menjalankan kegiatan tertentu. Jika terlibat dalam kasus yang sangat serius, pelaku juga dapat dijerat dengan tuntutan pidana. Kemudian yang terakhir ada dampak sosial. Praktis bisnis yang tidak etis dapat merusak kepercayaan antar individu dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan dan konflik sosial. Soal yang kelima, bagaimana perusahaan dapat menghindari dilema etika ini? Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk menghindari dilema etika sebagai berikut. Yang pertama, ada membangun budaya etika yang kuat. Perusahaan perlu memiliki kode etik yang jelas dan komprehensif yang mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Seluruh karyawan harus menerima pelatihan etika secara berkala untuk memastikan pemahaman yang sama tentang nilai-nilai perusahaan. Kemudian, pemimpin perusahaan harus menjadi role model dalam menerapkan nilai-nilai etika. Kemudian ada transparansi dan keterbukaan. Selalu berikan informasi yang akurat dan jujur kepada konsumen tentang produk atau jasa yang akan ditawarkan. Kemudian, jalani komunikasi yang terbuka dan jujur dengan semua pemangku kepentingan termasuk konsumen, karyawan, dan serta investor. Kemudian fokus kepada nilai jangka panjang. Membangun reputasi yang baik dapat membutuhkan waktu dan upaya yang sangat konsisten. Pertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat. Kemudian melakukan pengawasan secara efektif dengan menerapkan sistem pelaporan yang memungkinkan karyawan akan melaporkan perilaku tidak etis tanpa takut atau tindakan balasan. Itu merupakan salah satu tindakan yang efektif. Kemudian melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan standar etika yang berlaku. Kemudian kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan regulasi yang mendukung praktisi bisnis yang etis. Baik, langsung saja di soal terakhir. Apa peran tanggung jawab sosial perusahaan dalam mencegah insiden semacam itu? Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR bukan hanya sekedar kegiatan filantropi, tetapi merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks mencegah insiden etika, CSR berperan sebagai fondasi yang kuat. Dalam konteks mencegah insiden etika, CSR berperan sebagai fondasi yang kuat yang dapat membentengi perusahaan dari praktik-praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Beberapa peran krusial CSR yang dapat mencegah insiden etika, yakni yang pertama, membangun budaya perusahaan yang berintegritas. CSR membantu perusahaan merumuskan dan mengkomunikasikan nilai-nilai inti yang mencerminkan etika bisnis. Langsung saja ada beberapa peran CSR yang dapat mencegah insiden etika. Yakni yang pertama ada membangun budaya perusahaan yang berintegritas. CSR membantu perusahaan merumuskan dan mengkomunikasi nilai-nilai inti yang mencerminkan etika bisnis yang tinggi. Nilai-nilai ini menjadi pedoman yang bagi seluruh karyawan dalam mengambil keputusan. Melalui CSR, perusahaan dapat menyusun kode etik yang jelas dan tegas, serta memastikan bahwa kode etik tersebut dipahami dan dipenuhi oleh seluruh karyawan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan yang menjalankan CSR secara serius akan menghasilkan laporan berkelanjutan yang transparan, sehingga masyarakat dapat melihat kinerja perusahaan dalam berbagai aspek, termasuk etika bisnis. Dengan adanya mekanisme pengaduan yang efektif, memungkinkan karyawan atau pihak eksternal melaporkan dugaan pelanggaran etika tanpa takut atau tindakan balasan. Yang ketiga, membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan. CSR mendorong perusahaan untuk menjalin dialog yang terbuka dan berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti konsumen, karyawan, investor, dan masyarakat. Perusahaan yang responsif terhadap masukan dan keluhan dari pemangku kepentingan
akan lebih cepat mengetahui dan mengatasi masalah etika yang muncul. Kemudian yang keempat, mendorong inovasi yang berkelanjutan. CSR mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Perusahaan yang menjalankan CSR akan berusaha untuk menerapkan proses produksi yang ramah lingkungan dan sosial. Kemudian yang terakhir, mencegah krisis reputasi. Dengan menjalankan CSR, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengelola resiko-resiko yang terkait dengan etika bisnis. Jika terjadi insiden etika, perusahaan yang memiliki reputasi CSR yang baik akan lebih mudah untuk memulihkan citra dan kepercayaan publik.